Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Lebih awal marilah kita lahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga nikmat yang terbaik ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kesempatan yang baik ini menjadi pembelajaran betul bagi kita untuk merubah kondisi kehidupan kita, khususnya di dunia, dan menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kultum di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, marilah kita mengingat kembali bahwa puasa di bulan Ramadan ini menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena puasa di bulan Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan dan harus kita tegakkan bersama. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan kali ini mari kita mengingat kembali apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini Allah telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pada ayat itu jelas bahwa sebagai orang mukminat, kita diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan puasa itu dimaksudkan oleh Allah untuk mencapai derajat kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, takwa di sini bukan sekedar melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi takwa di sini lebih kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa begitu? Karena banyak di antara kita yang sudah bisa melaksanakan perintah Allah, baik perintah itu bersifat wajib maupun perintah itu bersifat sunnah. Tetapi masih sedikit di antara kita kaum mukminin mukminat yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, supaya kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah itu, maka Allah kemudian mewajibkan kita untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sehingga puasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi madrasah ruhiyah, menjadi pendidikan terhadap jiwa kita untuk mau dan mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah itu, kita terapi kita ditempa untuk melakukan puasa dengan pengertian secara syariat, meninggalkan makan, minum, dan meninggalkan keinginan nafsu kepada perempuan. Dalam syariat fikih, dalam syariat disebutkan juga bahwa puasa harus meninggalkan makan dan minum, dan meninggalkan menggauli istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu artinya dengan cara seperti itu supaya kita nanti mampu dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di masyarakat kita sering terjadi satu kebiasaan buruk yang tentu tidak akan menguntungkan kepada kita semua, terutama di dalam melakukan pendidikan, di dalam melakukan pembelajaran terhadap jiwa kita, terhadap nafsu kita itu.
Oleh karena itu, salah satu kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan adalah kebiasaan tidur yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah ibadah. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa naumus shaimi ibadatun, bahwa tidurnya orang berpuasa itu dianggap ibadah. Tetapi tidak berarti kemudian seharian penuh ketika kita menjalankan puasa, kemudian kita tidur, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka dengan demikian hadis yang mungkin bermakna seperti itu harus kita artikan bahwa tidur itu lebih baik, tidur orang yang berpuasa itu lebih baik tentu daripada menjalankan perbuatan maksiat. Jadi sekali lagi kebiasaan buruk ini tentu akan kita arahkan kepada bagaimana supaya kita ini tidak melakukan perbuatan maksiat, dan dengan demikian tentu akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan melalui syariat berpuasa itu. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, memang pada puasa di bulan Ramadan ini, baik di siang hari maupun di malam hari, ada tradisi-tradisi yang sangat baik dan itu harus kita laksanakan dan tentu akan kita lanjutkan setelah selesai berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya adalah kalau di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita melakukan qiyamu Ramadan atau disebut qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Kebiasaan ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena apa? Ada sebuah keseimbangan antara ibadah kita di siang hari dan ibadah kita di malam hari. Kebiasaan baik yang lain adalah berkurangnya nafsu makan atau berkurangnya makan untuk kepentingan sebuah nafsu tadi, yaitu makan kita di bulan Ramadan hanya dibatasi 2 kali, yaitu makan ketika sahur dan makan ketika berbuka. Ini tentu akan sangat bermakna bagi kita semua, terutama ketika kita harus diajari bagaimana mengatur nafsu kita ini, dan pada akhirnya nafsu kita ini tertundukkan oleh sebuah syariat puasa sehingga mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya kira banyak hal yang menjadi tradisi baik di tengah-tengah bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari. Yang paling penting lagi bagi kita semua sebagai orang muslim, sebagai muslimin muslimat, hadirin jamaah, hadirin para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita perlu juga melestarikan kebiasaan baik itu ketika kita laksanakan di bulan suci Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, yaitu pada 11 bulan setelah bulan Ramadan. Karena itu jika kita mampu melaksanakan itu dan setelah kita sukses lulus pada bulan Ramadan itu, kita memasuki hari baru, hari pertama, yaitu disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian kita. Dan berikutnya pada 11 bulan yang akan datang, kita tetap berupaya untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu. Itulah kira-kira jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya untuk menuju kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.